Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan hasil proses kerja kelompok kami tentang makalah karakteristik sensoris roti manis berbasis tepung komposit yang difortifikasi rumput laut. Makalah ini disusun oleh kelompok kami atas nama Franciscus Devon Rimo, Ardianus Teron Rotan, Florencia Dola, Ferdinandus Api, dan Fatima Bapa. Kami dari jurusan Tanaman Pangan Hortikultura, Prodi Teknologi Pangan. Roti merupakan makanan yang dibuat dari bahan utama tepung terigu dan bahan tambahan lainnya melalui proses fermentasi dan dilanjutkan dengan pemanggangan atau baking. Kelebihan dan sifat khas yang terdapat pada tepung terigu dan sekaligus merupakan keunggulan adalah protein gluten yang mampu menahan gas hasil proses fermentasi sehingga roti dapat mengembang. Selain keunggulan yang dimiliki, terdapat juga beberapa kelemahan tepung terigu dibandingkan tepung lokal, seperti kandungan mineral atau iodium, serat kasar, beberapa vitamin tertentu, paling terutama provitamin A yang relatif lebih rendah. Ternyata kandungan gizi tertentu dari umbi-umbian dan labu kuning lebih unggul dibandingkan tepung terigu. Ini mempunyai pengertian bahwa makanan yang disubsidi dapat disubsidi dengan tepung umbi-umbian mempunyai nilai gizi yang lebih lengkap dibanding makanan yang dibuat dari tepung terigu saja. Permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan roti yang dibuat dari bahan baku tepung komposit adalah tingkat kemirikan roti yang tidak optimal karena kandungan gluten rendah. Untuk mengatasi tidak adanya gluten pada tepung umbi-umbian dan labu kuning, dapat diupayakan dengan menambahkan zat tertentu seperti alginat. Keragian terdapat pada rumput laut sehingga makanan yang dibuat atau roti dapat mengembang dengan baik. Selain tingkat kemirikan tidak optimal, juga cita rasa roti dari tepung komposit belum familiar di lidah masyarakat luas, sehingga perlu dikaji lebih lanjut tingkat uji sensori pada roti manis. Pengujian mutu sensori pada roti manis yang berbahan baku tepung komposit yang difortifikasi rumput laut, menurut dengan dugaan penulis roti yang dibuat dari tepung komposit dengan dinotifikasi rumput laut akan mempunyai mutu yang cukup baik, terutama mutu sensoris yang masih dapat diterima oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan proposit tepung komposit dan jumlah rumput laut yang ditambahkan untuk menambahkan mutu sensoris roti manis yang cukup baik. Hasil dan pembahasan. Sifat sensoris pada roti manis diamati dengan cara uji organoleptik yang dilakukan oleh 25 panelis semi terpilih. Pada masing-masing panelis diberikan suatu paket sampel roti manis. Kemudian para panelis memberikan pilihan sesuai dengan kesan mereka masing-masing. Hasil uji sensoris terdapat warna renyah, aroma, keempukan, cita rasa, dan penerimaan konsumen disajikan pada tabel. Pertama, warna remah. Warna merupakan salah satu atribut dari benda atau bahan yang pertama sekali memberi kesan pada konsumen dan dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memberi atau menerima atau menolak suatu barang atau berbeda benda tersebut. Warna juga dapat mencerminkan isi dari bahan tersebut dan merupakan daya tarik yang pertama pada suatu barang, apalagi pada suatu makanan.
Hasil uji sensori yang telah dilakukan oleh para panelis menunjukkan bahwa panelis masih mempunyai warna roti yang dibuat dari tepung komposit sampai 10%. Penambahan tepung komposit lebih dari 10%, para panelis sudah tidak menyukai. Penggunaan tepung komposit lebih dari 10% menyebabkan warna roti menjadi kekuningan atau kuning tua atau kelam. Dan ini warna yang dianggap tidak lazim oleh para panelis, yang pada akhirnya para panelis tidak menyukainya. Penggunaan rumput laut tidak mempengaruhi warna roti yang dihasilkan. Ini disebabkan warna rumput laut atau bubur rumput laut yang ditambahkan warnanya putih atau bening, sehingga para panelis tidak dapat membedakan antara roti yang ditambahkan dengan rumput laut dengan roti yang tidak menggunakan rumput laut. Menurut Hidayah bahwa substitusi tepung labu kuning pada adonan roti tidak mempengaruhi minat panelis pada warna roti manis yang dihasilkan. Ini dimungkinkan warna yang tidak disukai oleh para panelis pada penelitian ini adalah warna roti yang dihasilkan dari tepung ubi jalar yang cenderung menghasilkan warna lebih kelam. Yang kedua, aroma roti. Aroma roti merupakan senyawa mudah terbang dan sampai ke dalam alat sensori penciuman manusia dalam bentuk gas. Yang ketiga, cita rasa. Cita rasa atau flavor merupakan perpaduan antara aroma dan cicip, yakni makanan yang dicicip atau dimakan. Sementara makanan ditelan, sedangkan aromanya dirasakan di lubang tenggorokan bagian atas. Yang keempat, keempukan. Yang kelima, penerimaan keseluruhan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil penilaian sensoris pada para panelis disimpulkan sebagai berikut. Penambahan 10% tepung komposit pada adonan menghasilkan warna remah, aroma, cita rasa yang masih disukai oleh para panelis. Yang kedua, tingkat keempukan roti, maka para panelis masih menyukai roti yang dibuat dari bahan utama tepung terigu. Yang ketiga, fortifikasi rumput laut 5% dan 10% pada adonan roti sedikit berpengaruh terhadap tingkat kesukaan para panelis pada roti yang dihasilkan. Roti manis berbasis tepung komposit dan fortifikasi rumput laut yang mempunyai karakteristik roti yang cukup baik dan masih disukai oleh para panelis adalah roti yang dibuat dari 10% tepung komposit dan fortifikasi rumput laut 10%. Demikian penjelasan tentang makalah karakteristik sensoris roti manis berbasis tepung komposit yang difortifikasi rumput laut. Kurang lebih ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Terima kasih.